Daripada cerita Romeo dan Juliet, sejarah punya power partner dari abad ke-16 yang jauh lebih ngeri sampai bikin VOC gemetar. Nah, di video ini kita bakal bedah gimana duet Goa Talo di Semenanjung Barat Daya, Sulawesi Selatan membangun struktur sosial mereka, serta membahas pengaruh besar masuknya Islam sampai pecahnya Perang Makassar. Kita juga akan lihat faktor apa yang akhirnya bikin imperium ini runtuh. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung kita bahas. Sebelum menjadi kekuatan besar, Goa dan Talo awalnya adalah dua kerajaan terpisah yang sering berselisih. Pada akhir abad ke-15, Raja Goa ke-6, Tonotang Kalopi, membagi wilayahnya untuk kedua putranya. Sang adik, Karanglorifero, kemudian membangun kerajaan sendiri di pesisir bernama Talo. Karena letaknya yang berdekatan, keduanya justru terlibat persaingan dalam memperebutkan dominasi wilayah-wilayah kecil di sekitarnya. Namun, memasuki abad ke-16, arah sejarah berubah. Di bawah kepemimpinan Raja Goa ke-9, Tumapari Sikalona, mereka menyadari bahwa perpecahan hanya membawa kerugian. Akhirnya, kedua kerajaan ini bersatu melalui perjanjian yang dikenal sebagai Rua Karang Sereata, yang berarti dua raja satu rakyat. Penyatuan ini menjadi langkah strategis yang sangat berhasil karena menggabungkan keunggulan masing-masing. Goa kuat di bidang agraris, sementara Talo unggul dalam perdagangan internasional dan penguasaan pelabuhan. Dari sinilah lahir kekuatan besar yang dikenal sebagai Kesultanan Makassar. Setelah bersatu secara politik dan ekonomi, perubahan besar juga terjadi dalam aspek kepercayaan. Awalnya, Goa Talo menganut kepercayaan lokal seperti dinamisme, animisme, dan pemuja roh leluhur. Namun, pada abad ke-16, proses islamisasi mulai berkembang, terutama melalui dakwah para ulama, dengan tokoh yang paling berpengaruh yaitu Dato' Ri Bandeng. Puncaknya terjadi pada tanggal 22 September 1605 saat Raja Talo ke-7, Imalingkang Daeng Manyori, dan Raja Goa ke-14, Imang Rangi Daeng Manrabia resmi memeluk Islam. Raja Goa kemudian bergelar Sultan Alauddin, sementara Raja Talo bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Untuk memperkuat perubahan ini, pada 9 November 1607, Sultan Alauddin menetapkan Islam sebagai agama resmi kesultanan. Sejak saat itu, penyebaran Islam dilakukan melalui dua cara, jalur damai lewat perdagangan dan jalur militer melalui penaklukan. Seiring dengan perkembangan tersebut, Goa Talo juga memiliki struktur sosial yang jelas. Sistem ini terbagi menjadi 3 golongan utama. Pertama, golongan bangsawan yang disebut anak karung atau karaeng, yang memegang kendali politik serta mengatur produksi dan distribusi sumber daya. Kedua, rakyat bebas atau Toa Maradeka, yang terdiri dari pedagang, pengrajin, dan petani sebagai tulang punggung perekonomian maritim. Terakhir, golongan terbawah yaitu Ata, para hamba sahaya yang bekerja sebagai pelayan di lingkungan istana dan bangsawan. Dengan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang solid, Goa Talo mulai melakukan ekspansi wilayah. Pada periode 1546 hingga 1565, di bawah kepemimpinan Tuni Palengga, mereka memperluas pengaruh ke kerajaan-kerajaan sekitar, termasuk Bone. Pada tahun 1611, Bone berhasil ditaklukkan, meskipun tetap berdiri sebagai kerajaan yang tunduk di bawah kekuasaan Goa Talo. Kejayaan Kesultanan Makassar akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1653 di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur oleh VOC. Namun, masa kejayaan ini juga menjadi awal konflik besar dengan VOC. Belanda ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah, tetapi Kesultanan Makassar secara tegas menolak dengan prinsip bahwa hasil alam harus dinikmati bersama-sama. Penolakan ini memicu strategi VOC untuk melemahkan Makassar melalui aliansi. Mereka mendekati kerajaan-kerajaan sekitar, termasuk Kerajaan Bone, yang saat itu dipimpin oleh Arun Palaka. Karena ingin membalas dendam dan melepaskan diri dari kekuasaan Goa Talo, Arun Palaka akhirnya menerima tawaran VOC, meskipun sebenarnya Arun Palaka tidak menyukai Belanda. Konflik pun memuncak menjadi Perang Makassar. Pada 24 November 1666, VOC bersama Arung Palaka di bawah pimpinan Spelman mengerahkan 400 pasukan disertai dengan 21 kapal perang dan 100 pengikut menuju Sulawesi. Perang ini berakhir pada 18 November 1667 ketika Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini menjadi titik balik kejatuhan Kesultanan Makassar. Isinya sangat merugikan. VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan, wilayah kekuasaan Makassar dikurangi, pedagang Eropa lain diusir, dan Belanda diizinkan membangun benteng.
Meski begitu, perlawanan belum sepenuhnya berakhir. Kesultanan Makassar masih bertahan dan terus melawan hingga tahun 1669. Namun, pada akhirnya, mereka harus menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada VOC. Kepemimpinan pun beralih dari Sultan Hasanuddin kepada putranya, Mapa Sumbah. Walaupun kehilangan kedaulatan, Kesultanan Makassar tidak langsung hilang. Mereka tetap eksis, namun berada di kendali VOC hingga memasuki tahun 1900-an.